Kitab Wahyu telah sekian lama mempesonakan setiap pembacanya. Kitab yang dikatakan berupa satu berita baik, yaitu sebuah kitab yang membawa kabar Injil kekal ke seluruh dunia, yang pada mulanya dihantar kepada 7 gereja utama yang terletak di laluan perdagangan utama di Asia Kecil atau Asia Minor, yang sekarang ini dikenali sebagai Turki. Namun ia mempunyai message penting untuk umat Tuhan pada sepanjang zaman. Tetapi, mengapakah ia disampaikan melalui lambang dan bayangan? Apakah makna 7 kaki Dian itu, serta 7 meterai yang tiada seorang pun boleh membukanya kecuali anak domba Tuhan? Dan setiap meterai ketika dibuka, keluarlah berbagai kuda dengan berbagai warna yang menakutkan. Disusuli pula dengan 7 sangkakala atau 7 trompet yang satu persatunya membawa makna dan maksud yang melibatkan setiap zaman perkembangan gereja Kristen. Seterusnya diakhiri pula dengan 7 cawan murka Tuhan. Apakah makna semua gambaran ini? Dan apakah makna binatang dan pelbagai lambang yang terdapat di dalam kitab Wahyu ini? Ikuti setiap program yang akan dimuatkan melalui channel ini untuk dapat mendekati sedikit pengertian dan pemahaman yang mampu kita terokai sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena matlamat utama Wahyu diberikan kepada kita adalah untuk menyediakan kita bagi menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kerana engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari syurga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sebelum kita mula, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami meneruskan seri seminar Wahyu Pengharapan ini dengan tajuk kali ini Gereja Philadelphia. Semoga kami diberkati dengan hadirat Roh Kudus Tuhan. Setiap penonton akan mendapat pencerahan yang baru sehubungan dengan message yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui gereja di Philadelphia. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Shalom, kita berjumpa lagi selepas 2 minggu. Saya tidak dapat muatkan video di channel ini karena komitmen lain. Semoga semua yang sempat menonton video ini berada dalam keadaan yang sehat-sehat belaka. Namun jangan lupa tekan like, subscribe, dan share video ini
untuk tidak terlepas menjadi penonton pertama video yang akan datang, dan juga agar lebih ramai yang akan bersama-sama kita dalam usaha untuk memahami message yang terkandung di dalam kitab Wahyu. Kali ini kita teruskan dengan surat Yesus kepada gereja yang keenam, yaitu gereja di Philadelphia. Philadelphia yang sekarang ini dikenali sebagai kota Al-Sahir adalah kota termuda dari 7 kota yang kita pelajari saat ini, dan ia terletak kira-kira 40 km ke tenggara kota Sardis. Ia terletak di dataran gunung berapi yang tinggi yang menjadikannya kota benteng yang kuat. Ia dibangunkan oleh Raja Pergamus, yaitu Raja Attalus kedua, yang memerintah sekitar tahun 159 hingga 138 sebelum Masehi, yang menyayangi atau mengasihi saudaranya Emiones kedua dan memberikannya gelaran Philadelphus. Atas nama dialah kota Philadelphia, yaitu cinta persaudaraan dinamakan. Bandaraya yang makmur ini terletak di jalan raya utama empire itu. Sejak penubuhannya, Philadelphia adalah bertujuan untuk menjadi sebuah kota misionaris untuk menyebarkan bahasa dan budaya Yunani di daerah Lydia dan Phrygia. Walau bagaimanapun, lokasi geografinya menjadikannya mengalami bencana gempa bumi sekali-sekala, khususnya gempa bumi yang paling teruk berlaku pada tahun 17 Masehi yang telah memusnahkan Philadelphia bersama-sama dengan kota Sardis dan bandar-bandar sekitarnya. Sedang penonton, Philadelphia yang bermaksud brotherly love atau kasih persaudaraan, gereja yang terbuka pintu. Ramai pengulas meletakkan gereja Philadelphia dalam nubuatan ini sebagai merujuk kepada perkembangan gereja Kristen pada abad ke-18 dan abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1740 hingga ke 1844 yang ditandai dengan kebangkitan reformasi Kristen. Pelbagai gerakan iman yang sejati telah timbul pada zaman ini yang mengakibatkan semangat persekutuan Kristen itu dipulihkan. Gereja pada waktu ini sememangnya lah satu gereja misionari yang didorong oleh satu keinginan yang kuat untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Antara perkembangan gereja pada waktu ini adalah pergerakan Advent, yaitu message kedatangan Yesus kedua kali yang dipelopori oleh William Miller. Namun seterusnya pemerhatian ditujukan kepada pekerjaan Kristus sebagai imam besar di dalam Ka'bah di surga. Penginjilan dan pergerakan Advent di Eropa dan di Amerika Serikat untuk memulihkan kasih persaudaraan serta penekanan terhadap gaya hidup yang saleh dan praktikal yang bertentangan dengan amalan agama yang hanya dilihat dari luar saja. Sedang penonton, kepada gereja di Philadelphia ini, Yesus memperkenalkan dirinya di dalam 3 gelaran besar, yaitu yang suci, yang benar, yang mempunyai kunci Daud, yang membuka dan tiada yang boleh menutup, dan yang menutup dan tiada yang boleh membuka. Dalam perjanjian lama, frasa yang kudus merujuk kepada Tuhan yang menunjukkan hakikat keilahiannya. Nabi Yesaya mendengar dalam penglihatannya satu lagu dari para malaikat yang menyanyi, "Suci, suci, sucilah Tuhan alam semesta, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya." Yesaya 6 ayat 3. Dia juga mencatat di dalam Yesaya 57 ayat 15, "Beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam dalam kekekalan dan yang suci namanya. Akulah Tuhan Allahmu yang maha suci, pencipta Israel rajamu." Demikian Yesaya mencatat di dalam Yesaya 43 ayat 15. Frasa ini juga merupakan gelaran untuk Yesus dalam perjanjian baru. Kita dapati ini di dalam Markus 1 ayat 24, Yohanes 6 ayat 69, 1 Yohanes 2 ayat 20.
Di sini Kristus yang ditinggikan itu berfungsi unsur sifat ilahi. Dia juga adalah yang benar. Yesus itu nyata, yaitu real. Dia adalah Tuhan yang sebenar, setia kepada semua janji yang diberikan kepada umatnya yang setia. Seterusnya, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Dia yang memegang kunci Daud. Dan ini melambangkan kepenuhan pada otoritinya. Apa yang Dia buka, tiada yang boleh menutupnya. Yesaya 22 ayat 22 mempamerkan satu gambaran mengenai Eliakim, ketua pelayan raja yang setia yang telah diberi kuasa atas istana kerajaan dan gudang simpanan perbekalan kerajaan. Di dalam perjanjian baru, Kristus diberi semua otoriti. Matius 28 ayat 18. Dia telah dilantik sebagai kepala dari segala yang ada. Efesus 1 ayat 22. Dan dia setia sebagai anak atas rumah Tuhannya. Ibrani 3 ayat 6. Sekarang dia mempamerkan dirinya kepada umat di Philadelphia sebagai Dia, yaitu Yesus yang telah mendapat kuasa sepenuh dan memiliki akses kepada gedung surgawi dan kepada kekayaan Tuhan. Dari sana, Dia boleh memberikan pelbagai janji yang indah-indah belaka kepada para pemenangnya yang di dalam gereja. Di dalam ayat 8, Yesus berkata, "Aku membuka pintu bagimu." Ungkapan ini menggambarkan bahwa kesempatan yang tidak terbatas terbuka bagi jemaat Philadelphia untuk memperoleh kemenangan pribadi dalam perjuangan melawan dosa dan dalam menyebarkan atau mempersaksikan kebenaran Injil. Sedang penonton, kita sebagai umat Seventh-day Adventist mengakui bahwa penghujung tempo sidang Philadelphia, yaitu pada tahun 1844, merupakan permulaan pemeriksaan penghakiman yang berlangsung di dalam Ka'bah di surga. Waktu ini menandakan Yesus meninggalkan bilik yang suci untuk masuk ke bilik yang maha suci. Sila rujuk Daniel pasal 7 ayat 10, Wahyu 14 ayat 6 dan ayat 7. Seterusnya sidang penonton ayat 8 hingga 10 merupakan pujian dan amaran Yesus terhadap gereja Philadelphia. Gereja yang bergelar kasih persaudaraan ini memiliki peluang besar untuk menyebarkan Injil. Yesus telah menetapkan di hadapannya satu pintu yang terbuka untuk peluang melaksanakan pelayanan dan pintu ini tiada yang boleh menutupnya. Pintu terbuka merupakan satu metafora tentang peluang untuk mengkhotbahkan Injil. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 16 ayat 9 dan juga di dalam 2 Korintus 2 ayat 12. Dia berkata, "Banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting." Paulus juga berdoa supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Kolose 4 ayat 3. Di dalam laporannya kepada gereja di Antioquia, Paulus berbicara mengenai bagaimana Allah telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Kisah 14 ayat 27. Sedang penonton, apabila Tuhan membuka pintu untuk penginjilan dimulakan, tiada sesiapa pun yang boleh menghalang umat Kristen dalam usaha mereka menjalankan kewajiban mereka untuk Tuhan. Philadelphia juga merupakan sebuah gereja yang setia kepada firman Tuhan dan kepada Kristus. Mereka menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 10. Walaupun setia dengan pintu peluang yang terbuka yang ditetapkan di hadapan mereka oleh Kristus, namun gereja ini memiliki kelemahan yang ketara. Ianya tidak didorong oleh satu kuasa dinamik untuk Tuhan karena ia memiliki hanya sedikit kekuatan. Apabila Tuhan membuka satu pintu peluang untuk mengkhotbahkan Injil, kuasa-kuasa musuh sentiasa berada di sana untuk menutup pintu tersebut. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus bersukacita karena Tuhan telah membuka satu pintu yang besar dan berkesan untuk dia melayani Yesus,
namun dia perhatikan bahwa ada banyak penentang. 1 Korintus 16 ayat 9. Yesus pula menuduh para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai menutup pintu kerajaan surga kepada orang ramai. Ini tercatat di dalam Matius 23 ayat 13, Lukas 11 ayat 52. Hal inilah yang jelas terjadi di Philadelphia. Di dalam ayat 9, kita perhatikan beberapa ungkapan yang perlu diberikan perhatian. Pertama, ungkapan beberapa dari jemaah iblis akan kuserahkan kepadamu. Kita melihat kepada dua tafsiran. Pertama, Tuhan akan membuat para anggota jemaah iblis. Ini merujuk kepada orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai Kristen dan menyembah sujud di kaki umat Kristen di Philadelphia tanpa pertobatan. Tafsiran kedua ialah bahwa Tuhan akan menyerahkan kepada sidang Philadelphia beberapa dari kalangan orang Yahudi Philadelphia, mereka yang akan bertobat dan menjadi Kristen. Seterusnya, sidang penonton, ungkapan aku menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu menggambarkan bahwa orang-orang yang bukan Kristen akan datang kepada terang Injil untuk mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang menentang kebenaran juga akan didesak oleh keadaan untuk mengakui bahwa mereka yang setia kepada kebenaran sebagai satu umat Tuhan yang bersungguh-sungguh. Seterusnya, umat yang bertekun menantikan aku menggambarkan para pemenang yang akan berjaya atau tetap bertahan pada masa kesukaran. Di dalam ayat 10, dari hari pencobaan menggambarkan masa ujian atau penyaringan atau penggoncangan yang dikenali sebagai shifting atau shaking time sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, yang mencoba mereka yang diam di bumi. Artinya ia melambangkan orang-orang jahat yang ke atas mereka hukuman ilahi akan dijatuhkan. Ayat 10 hingga ayat 12 berbicara mengenai pahala yang diberikan kepada umat Philadelphia yang menang. Pertama, mereka akan dijadikan sokok guru atau tiang di bait suci Allah, menggambarkan para pemenang yang akan memperoleh tempat penting dan tetap, yaitu permanen di hadapan Tuhan. Di bahagian depan bangunan bait suci terdapat tiang utama yang harus dilalui oleh imam ketika masuk ke dalam Ka'bah. Tiang inilah merupakan tempat penting di hadapan Tuhan, dan umat yang setia akan dijadikan sokok guru, tiang utama di dalam Ka'bah Allah, dan mereka tidak akan keluar lagi dari situ. Yaitu di dalam kehidupan yang akan datang, tiada seorang pun yang mau menarik diri dari hadapan Tuhan. Kita akan kembali kepada isu sokok guru ini sebentar lagi. Kita teruskan, sedang penonton. Dan kepada mereka ini yang menang ini akan dituliskan nama Allahku, yang menggambarkan bahwa mereka yang menang akan menerima cap atau mengenakan tabiat Tuhan yang tidak akan pudar, yaitu image gambar Tuhan yang akan dipulihkan kelak kepada umatnya dan membuktikan bahwa mereka adalah miliknya selama-lamanya. Seterusnya, nama kota Allah berarti bahwa orang Kristen yang menang itu akan menjadi warga negara Yerusalem baru dan berhak tinggal di sana selama-lamanya. Yerusalem baru disebut baru karena perbezaan yang nyata dengan Yerusalem lama yang ada di dunia ini, dan namaku yang baru berarti pengesahan pemilikan Tuhan ke atas orang yang percaya dan setia kepadanya. Sedang penonton, kita mau membuat satu penekanan mengenai dua pintu, yaitu pintu yang satu itu adalah di surga yang sedia terbuka, dan yang satu lagi di bumi yang perlu dibuka. Satu pintu yang kita tidak boleh tutup, satu pintu yang hanya kita boleh buka. Wahyu pasal 7, Matius 7 ayat 7. Aku sediakan pintu terbuka bagimu, kata 1 Timotius 2 ayat 5. Kita akan baca nanti di dalam Wahyu 3 ayat 20 bagaimana Yesus berdiri di muka pintu hati kita dan mengetuk
pintu yang di hati kita itu yang kita perlu buka supaya Yesus boleh masuk dan diam di dalam hati kita. Seterusnya, sidang penuntun, ayat 11 berupa nasihat Yesus kepada anggota di Philadelphia dan umat pada zaman Philadelphia. Yesus berjanji kepada gereja ini bahwa dia akan segera datang kembali. Sehubungan dengan dekatnya Yesus akan datang kembali, maka gereja ini telah dinasihatkan agar berpegang kepada apa yang dimilikinya, agar tiada sesiapa yang mengambil mahkota itu daripada mereka. Kita dapati beberapa watak di dalam Alkitab yang telah kehilangan hak mereka karena mereka didapati tidak layak memikul tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, atau mereka telah menolak tugas yang Tuhan berikan. Kita menyaksikan Esau yang telah kehilangan tempatnya kepada Yakub. Ruben telah kehilangan haknya kepada Yehuda. Saul telah kehilangan mahkotanya kepada Daud. Yudas, Rasul Yesus, telah kehilangan tempatnya kepada Matias. Kita lihat penggantinya ini di dalam Kisah pasal 1 ayat 25. Dan bangsa Yahudi telah kehilangan tempat mereka kepada bangsa lain. Adalah menjadi satu tragedi apabila Allah membuka satu pintu untuk seseorang dan memberikan dia satu tugas untuk dilaksanakan, lalu mendapati orang tersebut telah menolak panggilan itu. Lalu Tuhan menyingkirkan orang itu dan memberikan tugas itu kepada orang lain. Sedang penonton, kemudian ayat 12, yaitu ayat terakhir untuk bahagian ini, berupa janji kepada mereka yang menang. Yesus berjanji akan membuat para pemenang di dalam gereja di Philadelphia ini sokok guru atau tiang utama di dalam Ka'bah Allah. Kita kembali kepada sokok guru ini sekarang, yaitu umat di Philadelphia yang setia, yang akan dijadikan sebagai sokok guru, yaitu tiang utama dalam gereja Tuhan. Jemaat di Philadelphia sentiasa diingatkan dengan tiang utama yang dipercayai menjadi sebahagian tiang utama pada bangunan gereja di Philadelphia purba. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 15, ia mengatakan bahwa jemaat Allah yang hidup adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Paulus menyebut Petrus, Yakobus, dan Yohanes sebagai sokok guru jemaat. Galatia 2 ayat 9. Tiang utama diletakkan untuk menyokong bangunan Ka'bah. Gambaran sebagai sokok guru di dalam Ka'bah menyampaikan satu idea mengenai kestabilan dan kekekalan. Umat setia yang menjadi pemenang telah dijanjikan jaminan keamanan di dalam Kristus karena mereka tidak akan keluar daripadanya. Para pemenang ini akan menerima satu lagi janji. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Kegenapan janji ini dijelaskan di dalam Wahyu 21 ayat 2 dan ayat 10. Yohanes telah melihat kemudiannya di dalam penglihatan itu umat setia seramai 144.000 orang yang pada dahi mereka tertulis nama Kristus dan nama Bapa. Mereka yang memiliki nama Allah adalah milik Allah dan mereka berada di bawah perlindungannya. Wahyu 22 ayat 4. Sebagai tambahan, nama kota Yerusalem baru akan ditulis pada umat yang setia itu. Menurut Yehezkiel, nama kota baru itu ialah Tuhan hadir di situ. Yehezkiel 48 ayat 35. Di dalam kota Yerusalem baru, para pemenang itu akan mengalami hadirat kekal Allah. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 3. Seterusnya, satu panggilan untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Walaupun umat Tuhan tidak punya kekuatan yang kuat, namun dengan berkemurahan meletakkan di hadapan mereka satu pintu kesempatan. Musuh Allah dan para pengikutnya boleh mencoba untuk menutupkan pintu itu, namun Yesus memiliki kunci kepada gedung surga. Apabila dia membuka satu pintu, tiada sesiapa pun yang boleh menutupnya. Dia yang mengawal
umat Allah walaupun lemah, namun mereka perlu berpaut pada apa yang ada pada mereka. Sinaran kecil iman mereka itu untuk percaya kepada Tuhan dan membiarkan Dia bekerja di dalam diri mereka dan melalui mereka. Dengan cara demikian, tiada sesiapapun yang boleh mengambil mahkota mereka itu dari pegangan mereka. Sekian untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan gereja yang terakhir, yaitu Laodikia, pada video akan datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas message kepada Philadelphia, yang juga berupa message untuk kami, agar pintu yang Engkau buka bagi kami akan terima itu, melaluinya, dan memikul tanggung jawab kami, peranan kami, sementara kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Anda, sesama dengan saya sebagai pelajar kitab Wahyu, jika Anda ada sebarang pertanyaan, sila catatkan di ruang komen di bawah ini atau hantarkan kepada saya melalui alamat sosial media yang tertera. Pastikan Anda tekan like, subscribe, dan lonceng notification untuk tidak terlepas video yang akan datang. Dan jangan lupa share link video ini dengan rakan-rakan Anda, karena kita bukan sekadar memberikan satu siri ceramah pencerahan tentang message yang terdapat di dalam Wahyu, tetapi kita juga mau membantu satu umat untuk bersedia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Shalom, amin, Tuhan memberkati Anda.